Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita teruskan lagi cerita yang berjudul Aku Bukan Mesin Pencetak Anak, karya Tari Mentari. Aisyah, awas! Aku segera turun dari dalam mobil dan berlari mengejarnya. Semoga saja belum terlambat. Untunglah mobil itu bisa ngerem mendadak. Aisyah segera berlari meninggalkan keramaian di sekitarnya. Aku bernafas lega, bersyukur tak terjadi apa-apa dengan anak dan istriku itu. Namun aku tertinggal jejaknya. Entah pergi kemana dia. Tiba-tiba hilang begitu saja di tengah keramaian. Aku segera pulang, berharap Aisyah sudah sampai di rumah lebih dahulu. Namun dugaanku salah. Aisyah ternyata tak ada di rumah. Siang, sore, hingga malam aku menunggunya pulang. Namun Aisyah tak kunjung juga pulang. Aku khawatir akan keselamatannya. Takut terjadi hal yang tak diinginkan di jalan. Karena ia pergi bersama anak pertamaku dalam keadaan emosi. Pergi kemana kamu sayang? Aku mengambil kunci mobil dan segera pergi mencarinya kembali. Mobil melaju tanpa arah dan tujuan. Sudah aku jelajahi semua tempat tapi hasilnya nihil. Aku kalut, kuacak-acak rambutku yang sebelumnya rapi, kini terlihat berantakan. Aku sudah seperti orang gila dibuatnya. Kupukul klakson mobil yang tak bersalah dan berteriak dengan keras untuk mengeluarkan beban di hati ini. Tiba-tiba suara telepon berdering. Aku segera melihatnya dan berpikir itu telepon dari Aisyah. Namun ternyata bukan, itu telepon dari Mbak Ratih. Akmal, kemana saja kamu? Sudah jam berapa ini? Ini sudah di luar jam kerja Mbak. Janjinya hanya sampai sore. Nyatanya sudah hampir larut malam belum dijemput juga. Cepat jemput anakmu sekarang. Mbak sudah lelah nih, ingin istirahat. Mbak Ratih dengan emosinya berteriak di seberang saluran. Hingga aku harus menjauhkan ponsel dari telingaku yang membuat telingaku berdengung mendengar ocehannya. Maaf Mbak, sepertinya aku tak bisa jemput Dede Azam malam ini. Aku minta tolong sekali lagi aja Mbak. Untuk malam ini izinkan anakku menginap di rumah Mbak. Karena aku masih ada urusan. Enak benar kamu ya main nitip-nitip aja sampai nginep segala. Memangnya kamu pikir ngurus bayi 3 bulan itu gampang? Belum lagi nanti kalau malam nangis minta susu. Masa iya sih aku harus begadangin anak orang? Ngurus anak sendiri aja udah capek, ditambah ini lagi ngurus anak orang. Pokoknya nggak bisa, kamu harus jemput anakmu sekarang juga. Kalau enggak, Mbak akan taruh bayimu di panti asuhan. Ucap Mbak Ratih mengancamku. Please Mbak, jangan seperti itulah. Jangan semakin membuat rumit keadaan. Adikmu ini sudah stres memikirkan istri yang kabur dari rumah. Masa mau ditambah stres sama Mbak yang gak mau bantu jaga anakku? Pakai ngancam mau ditaruh di panti asuhan lagi. Aku sudah tak bisa berkata apa-apa lagi. Pikiranku buntu untuk kali ini. Lagian punya istri stres masih aja dipertahanin. Udah tinggalin aja dia biar tahu rasa. Bikin semua orang repot aja jadinya. Sebenci itukah Mbak Ratih kepada istriku? Aku tak tahu kesalahan apa yang diperbuat Aisyah hingga membuat Mbak Ratih benci kepadanya. Sudah ya Mbak, jangan dibahas. Aku mau cari istriku lagi. Tolong jaga anakku malam ini. Biar nanti bayaran Mbak aku tambah. Kalau sudah seperti ini, aku tahu apa yang Mbak Ratih mau. Baiklah, dengan terpaksa aku mau menjaga anakmu, asal bayarannya sesuai aja. Nada bicara Mbak Ratih mulai melemah karena mendengar aku akan membayarnya lebih. Selesai bicara, Mbak Ratih segera menutup teleponnya. Kubuka HP dan mencari nomor kontak orang terdekat istriku, namun aku lupa kalau istriku tak mempunyai teman dekat. Bahkan teman hanya untuk bersaing hello di WA ataupun di sosmed saja ia tak punya. Ponsel yang kuberikan kepadanya hanya ponsel butut yang hanya bisa untuk telepon dan SMS saja. Nomor kontak di ponselnya pun hanya beberapa saja. Itu pun hanya nomor kontakku dan keluarga saja. Kalau sudah begini, aku sendiri yang repot. Andai saja aku memberinya ponsel canggih, pasti keberadaannya sudah bisa kulacak melalui aplikasi Maps. Ah, suami macam apa aku ini? Yang tak becus menjaga istri dan anak-anak. Ah, kubenturkan kepala ini di atas klakson mobil, hingga membuat kegaduhan di tengah lalu lalang keramaian kota pada malam hari. Karena suara klakson yang begitu kencang, tiba-tiba ponselku berbunyi, ada pesan WA yang masuk dari nomor tak dikenal. Nomor asing itu mengirimiku banyak sekali foto-foto. Kubuka semua foto yang dikirimnya, ternyata itu foto istri dan anakku. Di setiap gambar kulihat Aisyah sangat bahagia.
Foto demi foto diambil pada pose yang pas saat ia sedang tersenyum dan tertawa lepas. Setelah sekian lama baru kali ini ku melihat Aisyah sebahagia ini, seperti tak ada beban di hidupnya. Terakhir kali kami foto bersama itu pun sudah setahun yang lalu. Entah mengapa aku tidak terlalu suka difoto, apalagi sampai diekspos ke sosial media. Berbanding terbalik sekali dengan Aisyah yang suka sekali bergaya di kamera. Hatiku panas melihat foto-foto itu. Aneh memang, harusnya aku bahagia melihat Aisyah baik-baik saja. Tapi ada perasaan mengganjal di hatiku. Rasa tak suka ia tersenyum untuk orang lain. Kalau bersama orang lain saja dia bisa tertawa lepas seperti ini, mengapa bersamaku tidak? Istrimu aman bersamaku, tenang saja malam ini kau bisa tidur nyenyak. Pesan masuk dari nomor itu membuatku geram. Siapa orang itu sebenarnya? Siapa kamu? Cepat share lokasimu sekarang. Aku mau menjemput istri dan anakku pulang. Santai bos, kalem aja, jangan buru-buru gitu. Kami baru aja sampai liburan, jangan rusak momen bahagia ini. Hah, tak mungkin istriku pergi berlibur dengan orang tak dikenal. Cepat tunjukkan siapa kau sebenarnya, atau kulaporkan kau ke polisi. Hahaha, silakan saja laporkan. Aku tak takut. Ingat bos, istri juga butuh piknik untuk tetap waras. Ya sudah, kita mau bersenang-senang dulu ya. Bye. Sialan kau. Kalau sampai ketemu habis kau denganku. Sen, aku kirimkan pesan itu. Ternyata pesan tak terkirim. Orang itu sudah memblokir nomorku. Hatiku semakin tak karuan. Aku tak tahu Aisyah pergi bersama siapa. Laki-laki kah atau wanita? Aku juga tak tahu lokasi keberadaannya. Mana mungkin dia bisa pergi berlibur tanpa membawa perlengkapan sama sekali. Istri juga butuh piknik untuk tetap waras. Istri juga butuh piknik untuk tetap waras. Istri juga butuh piknik untuk tetap waras. Kata-kata orang itu terus saja terlintas di pikiranku. Aku merasa sangat gagal menjadi seorang suami. Kepalaku mulai berputar hebat. Urat kepala terasa kencang dan tegang. Sepertinya aku butuh obat. Mataku tertuju pada plastik putih di sampingku ini. Ini pasti punya Aisyah yang tertinggal tadi. Kulihat isi dalam kantung plastik itu ternyata isinya obat-obatan. Untuk apa Aisyah mengkonsumsi obat sebanyak ini? Apakah dia sakit? Aku segera browsing nama obat-obatan itu di internet. Setelah muncul dan membacanya, aku terperanjak ternyata itu obat. Penenang depresi. Sejak kapan Aisyah meminum obat ini? Apakah ia benar-benar depresi? Pantas saja belakangan ini kelakuannya aneh. Rasakan kau punya istri gila. Ini semua salahmu, kamu yang sudah membuatku menjadi gila. Dasar suami zolim. Cacian itu terus saja terngiang di telingaku. Mengapa selalu suami yang disalahkan karena ulah sang istri? Dia yang menyiksa dirinya sendiri, bukan salahku. Salahnya sendiri mengapa tak patuh kepada suami. Telepon kembali berdering, memecah semua lamunanku. Ternyata itu telepon dari bapaknya Aisyah, mertuaku. Mau apa beliau menelponku malam-malam? Tumben sekali. Halo, assalamualaikum Nak Akmal. Lagi di mana? Bapak sudah di depan rumahmu nih, kok sepi ya? Kalian semua pergi kemana? Ya Allah, masalah satu belum selesai, kini datang lagi masalah baru. Mertuaku datang dari kampung secara tiba-tiba tanpa memberi kabar terlebih dahulu kepadaku. Apa yang harus kukatakan jika bapak mertua menanyai Aisyah? Bapak pasti marah besar jika tahu anaknya kabur dari rumah dan aku pasti dicap sebagai suami tak becus menjaga istri. Waalaikumsalam Pak. Iya ini Akmal sedang di luar. Sebentar lagi pulang. Tunggu ya Pak, duduk santai saja dulu di teras rumah. Ucapku agak sedikit gugup. Aisyah, kamu di mana sayang? Apa yang harus aku katakan kepada bapakmu nanti? Iya, cepat pulang ya. Bapak tak sabar ingin menggendong cucu bapak. Entah mengapa tiba-tiba rindu sekali dengan kalian. Firasat orang tua memang tidak pernah salah ya. Tahu aja kalau anaknya sedang tidak baik-baik saja. Iya Pak, ini Akmal sedang di jalan pulang. Oh, hati-hati di jalan ya nak. Pelan-pelan saja bawa mobilnya. Alon-alon asal kelakon. Iya Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selesai obrolan dengan Bapak, aku semakin tambah kalut. Kuhempaskan ponselku ke belakang jok mobil untuk meluapkan kekesalanku, dan kubenturkan beberapa kali keningku pada setir mobil. Kutenangkan diri dengan menarik napas panjang. Setelah merasa lega barulah aku melanjutkan mobil untuk segera pulang ke rumah. Sesampainya di rumah,
Bapak terlihat bingung mengetahui aku pulang sendiri tanpa anak dan istri. Bapak seperti mencari-cari sambil menajamkan penglihatannya ke arah sekeliling mobil. Loh, kamu sendiri? Mana istri dan anakmu? Tanya Bapak heran. Itu Pak, ada apa sebenarnya? Pasti ada yang tak beres. Jawab. Bapak meninggikan suaranya. Aisyah, Aisyah sedang pergi berlibur Pak bersama anak-anak. Aku tak berani berkata jujur. Bisa-bisa aku dipukuli sama Bapak. Yang benar kamu pergi berlibur sama siapa? Mengapa kamu tak ikut? Apa tak repot pergi berlibur tanpa suami? Sedangkan anak kalian masih kecil-kecil. Runtutan pertanyaan Bapak membuatku semakin salah tingkah. Iya Pak, benar. Aisyah pergi berlibur bersama anakku. Kakakku yang membantu jaga anak-anak di sana. Akmal tak bisa ikut karena besok masih harus bekerja, ucapku sembarang. Ekspresi wajah Bapak seperti tak percaya. Aku tak berani menatap matanya. Kutundukkan pandanganku agar Bapak tak melihat kalau aku sedang berbohong. Oh, seperti itu. Kamu memang suami yang baik, Mal. Terima kasih sudah menjaga Aisyahku dengan baik. Berarti Bapak tak salah memilihmu sebagai menantu. Karena Bapak sudah memberikan Aisyah kepada orang yang tepat. Kamu tahu sendiri kan, semenjak bayi Aisyah sudah tak punya ibu. Ibunya meninggal saat melahirkannya. Jadi Bapak yang merawat dan membesarkannya tanpa kasih sayang seorang ibu. Bapak harap kamu bisa menjadi sosok suami, ayah, sekaligus ibu untuk Aisyah ya, dan jaga anak-anak kalian dengan penuh kasih sayang seperti Bapak merawat Aisyah dulu. Jelek, ucapan Bapak bagai mata pisau yang menancap di jantung ini. Sakit tapi tak berdarah. Seketika jantungku berhenti berdetak mendengar ucapan Bapak itu. Aku berbohong. Aku bukan menantu yang baik. Aku bukan suami yang baik. Aku bukan ayah yang baik. Haruskah aku jujur bahwa anaknya telah kabur dari rumah? Tapi apakah ini merupakan sebuah kebohongan? Memang kenyataannya Aisyah sedang berlibur kan? Walaupun aku tak tahu persis dengan siapa ia pergi dan tak tahu lokasi keberadaannya sekarang di mana. Mari masuk Pak, kuajak Bapak untuk masuk ke dalam rumah. Ya Allah, ini rumah berantakan sekali. Baru ditinggal istri sehari saja, rumah sudah kayak kapal pecah begini. Bagaimana Bapak yang sudah ditinggal istri bertahun-tahun lamanya? Jadi suami itu harus bisa mengerjakan pekerjaan rumah, bukan taunya hanya bekerja mencari nafkah saja sama bikin anak. Perkataan Bapak seperti sedang menyindirku. Aku semakin tak enak hati dibuatnya. Terpaksa malam ini juga aku membersihkan rumah yang seperti kapal pecah itu. Akmal, bangun kamu. Puk! Aku yang sedang tidur tiba-tiba dikagetkan oleh Bapak yang dengan garang memukulku dan menyeretku keluar kamar. Aku yang masih dalam keadaan tidak sadar hanya bisa pasrah mendapat pukulan bertubi-tubi dari Bapak. Mantu kurang ajar, pembohong. Berani-beraninya kau menyakiti anakku. Bapak terus saja menghujaniku dengan bogem mentahnya. Ampun Pak, apa salahku? Mengapa Bapak tiba-tiba memukulku? Aku memohon agar Bapak berhenti memukuliku. Pakai nanya apa salahmu? Masih tak sadar juga kau, hah? Pukulan itu mendarat lagi di wajahku. Kulihat Aisyah sedang berdiri di samping bapaknya. Sejak kapan ia pulang? Apakah ia mengadu yang tidak-tidak kepada bapak? Kau pikir anakku mesin pencetak anak? Yang bisa kau suruh untuk hamil dan melahirkan kapan saja sesuka hatimu? Pakai melarangnya KB segala. Kau pikir mengurus anak banyak itu mudah tanpa adanya bantuan dari suami? Kau rampas kebebasan anakku. Kau kekang dia tak boleh begini, tak boleh begitu. Kau tak hargai ia sebagai istri. Kau hanya melihatnya sebagai alat untuk memproduksi anak. Sinting kau ya. Pukulan demi pukulan Bapak berikan kepadaku. Aku tak berdaya. Tenaga Bapak sangat kuat di usianya yang sudah tak lagi muda itu. Maafkan aku, Pak. Aku tak bermaksud begitu. Aku hanya... Belum selesai aku berucap, bogem mentah itu sudah mendarat lagi di dadaku. Aku seketika muntah darah. Sama sekali Bapak mertua tidak punya rasa belas kasihan kepadaku. Istriku sendiri hanya berdiri diam melihatku dipukuli orang tuanya. Sepintas kulihat ia tersenyum menyeringai ke arahku. Bahagia sekali sepertinya melihatku kesakitan seperti ini. Sudah, tak perlu kau jelaskan apapun kepada Bapak. Bapak sudah muak melihat wajahmu. Bapak menghentikan pukulannya. Ia menghempaskanku ke lantai, hingga aku terjungkal ke belakang. Ayo nak, kita pergi saja dari rumah neraka ini. Tinggalkan dia. Biarkan anak-anak dia yang mengasuhnya. Biar dia merasakan apa yang selama ini kau rasakan. Biar tahu rasa dia. Ucap Bapak mempengaruhi Aisyah.
Oh ya, satu lagi ingat, setelah ini kita bertemu di pengadilan. Bapak akan urus surat perpisahan kalian. Setelah berucap seperti itu, Bapak segera menarik tangan Aisyah dan pergi meninggalkanku yang terluka parah. Aisyah, jangan pergi. Jangan tinggalkan aku dan anak-anak. Maafkan kesalahanku selama ini. Aku janji akan memperbaikinya. Aku tak ingin berpisah. Aku tak bisa hidup tanpamu, sayang. Aku berteriak sejadi-jadinya. Aku berharap Aisyah akan berbalik badan dan kembali kepadaku. Langkah Aisyah terhenti. Benar saja ia berbalik badan dan melangkah mendekatiku. Seperti yang kuduga, dia takkan mungkin tega meninggalkanku dan anak-anak. Aku tahu dia masih mencintaiku. Kini dia berdiri tepat di hadapanku. Aku berusaha merangkak dan memegang pergelangan kakinya untuk minta maaf. Namun aku salah. Dia bukan ingin kembali kepadaku, melainkan untuk mengembalikan cincin pernikahan yang melingkar di jari manisnya. Aisyah melepaskan cincin itu, kemudian melemparkannya tepat di hadapanku. Setelah itu ia berlari mengejar bapaknya. Bagus Aisyah, kau sudah membuat keputusan yang benar. Sayup terdengar ucapan bapak meyakini Aisyah. Tegas sekali kau Aisyah, kau lebih memilih bapakmu dibandingkan aku suamimu, derihku dalam hati.